yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita di Ustaz Menjawab, dan kita sedang bicarakan satu tema yang sangat penting, yaitu dunia tanpa rasis, ya. Ini sesuatu cita-cita besar yang harus ada pada diri setiap muslim, bahwa dunia itu harus ada, meskipun dunia mimpi, ya, tapi harus ada. Kenapa? Memang karena rasis itu benar-benar membahayakan bagi kemanusiaan. Baik, tadi kita coba diskusi ya dengan Ustaz Rahmat Ibn Umar berkaitan dengan tema ini, ya, dunia tanpa rasis. Kita sudah sebut tadi bahwa kondisi dunia hari ini, ya, di mana-mana, di berbagai negara, itu banyak sekali kasus-kasus rasis ini, ya. Dan rasis tidak hanya milik Amerika, sudah pasti, meskipun memang baru-baru ini, belakangan ini, kita dihebohkan dengan kejadian yang sangat fenomenal itu. Rasis bisa terjadi di negara-negara lain, ya. Belakangan sebelum Amerika, kita mendengar ada kasus di Myanmar, ya. Itu terhadap warga muslim di Myanmar, ya. Warga Rohingya, kalau saya salah ya, Rohingya, ya. Kemudian di India juga, ya, itu muslim-muslim juga diperlakukan sebagai warga negara kelas sekian, ya, bukan kelas 2 lagi malah. Nah, ini keadaan dunia hari ini, termasuk Indonesia juga, saya pikir. Kenapa? Karena kita juga dihebohkan dalam beberapa bulan sebelum COVID ini, kan ada warga negara Papua, warga negara Papua, warga negara Indonesia yang berasal dari Papua, ya, berasal dari daerah Papua, itu dimaki oleh wilayah tertentu lah di Pulau Jawa, ya, yang mengatakannya sebagai kulit hitam, ya. Nah, Ustaz melihat fenomena dunia tanpa rasis ini, apakah betul-betul hanya di dunia mimpi atau bisa terjadi di dunia kenyataan ini, Ustaz? Ya, kalau bicara dunia kenyataan, dunia tanpa rasisme itu sebenarnya pernah terjadi. Pernah, ya? Pernah terjadi. Oke. Karena Islam sebagai standar yang membawa kebaikan itu. Ya, paling tidak standar idealnya di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Oh, iya, iya, iya. Jadi pernah terjadi dunia tanpa rasisme itu, ya. Di mana pada saat itu standar itu Islam, bukan rasnya, bukan juga hartanya gitu. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW menjadi muliakan bukan karena rasnya beliau Quraisy, ya Ustaz, ya. Enggak, sebentar dulu, Ustaz. Yang dimaksud dengan standar Islam itu apakah hanya mengistimewakan muslim atau bagaimana? Bukan. Oke. Ini juga harus dilihat juga. Maknanya apa? Iya. Jadi yang dimaksud standar Islam itu adalah di mana kita menjadikan Islam sebagai ukuran-ukuran dalam melihat dan mengatur manusia. Oh, iya, iya. Nah, karena manusia itu kan punya naluri dan juga punya hajat. Di mana masing-masing manusia itu bergerak, beramal untuk memenuhinya. Nah, karena itu kalau masing-masing dibiarkan tanpa aturan dan tanpa standar, maka dia akan liar, dia akan beringas gitu. Maka kehadiran Islam itu untuk mengatur itu. Nah, untuk terikat dengan aturan Islam itu sebenarnya tidak ada beberapa aturan itu tidak mengharuskan seseorang itu muslim. Nah, tapi ada beberapa aturan yang mengharuskan dia menjadi muslim gitu. Iya. Jadi itulah keistimewaan daripada Islam. Dia punya syariat yang bisa berlaku untuk semua manusia. Maka Allah mengatakannya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau Islam tidak mampu menjawab persoalan manusia, bagaimana dia bisa menjadi rahmat, kan begitu? Iya. Nah, berbeda dengan agama-agama lain ataupun ideologi lain, di mana mereka hanya punya satu bidang-bidang tertentu gitu, ya. Misalnya agama selain Islam yang bersifat spiritual hanya mengatur hubungan dengan Tuhan, kan begitu. Sementara bagaimana pengaturan hajat-hajat yang lain, bagaimana pengaturan pengelolaan naluri-naluri yang lain, itu dikembalikan kepada masing-masing manusia gitu. Nah, maka adalah ideologi politik yang mengatur hubungan-hubungan tadi, ada kapitalisme, ada komunisme, kan begitu. Nah, itu juga berbeda dengan Islam. Nah, kalau kapitalisme, komunisme hanya mengatur dunia, untuk urusan dengan Tuhan tidak punya standar, kan begitu, dikembalikan lagi kepada masing-masing, kan begitu, ya. Nah, sementara Islam itu punya standar yang terkait dengan Tuhan ataupun yang terkait dengan sesama manusia, bahkan tadi yang Ustaz sebut dengan selain manusia, berarti alam semesta, kan begitu. Iya, betul. Nah, jadi standar inilah yang menjadi acuan di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Maka kalau kita perhatikan
negara Madinah pada saat awal dibangun oleh Nabi kita majemuk. Majemuk, oke. Bukan homogen. Bukan homogen. Tapi memang majemuk. Majemuk dari sisi agamanya, majemuk dari sisi bahasanya, majemuk dari sisi rasnya gitu. Kan Aus Hajarat itu aja sebenarnya sudah dua ras yang berbeda. Aus dan Hajarat itu sendiri juga memiliki kabilah-kabilah yang beragam kan, belum lagi ada Yahudi, itu dari sisi agama kan. Kemudian ada Nasrani, bahkan yang tidak beragama pun pada saat itu juga ada menjadi bagian dari negara Islam Madinah pada saat itu kan. Nah, apa yang kita saksikan hari ini memang kembali lagi bahwa manusia itu hidup dalam rasisme itu. Di mana ketika Islam itu ditanggalkan gitu atau ditinggalkan atau dipaksakan dengan konsep selain Islam. Maka kalau tadi ada beberapa yang harus kita pilih menurut saya Ustadz ya. Kalau yang terjadi di Myanmar sebenarnya itu kan bukan rasisme Ustadz. Oh, bukan. Bukan. Kalau itu syara. Karena memang bangsa Rohingya itu juga bagian dari ras Myanmar. Dari sisi rasnya. Tapi karena mereka menjadi Muslim, mereka tersingkir, mereka disingkirkan. Itu juga yang terjadi. Tapi kalau kita lihat dari wajahnya beda, wajahnya mirip orang-orang Pakistan atau Bangladesh lah di tempat. Daripada warga Myanmar yang matanya sipit. Berarti rasnya beda. Enggak, memang kalau yang terjadi di sana itu lebih pada syara daripada rasisme. Karena kalau dari sisi kayak di Uighur, dari sisi ras dengan Cina, ya Uighur itu salah satu rasnya. Gitu. Tapi karena mereka dominannya Muslim, maka mereka menjadi tersisih. Termasuk yang di India. Yang di India itu juga dari sisi ras, ya istilahnya mereka adalah bagian dari ras India itu. Gitu. Tapi karena mereka Muslim, maka mereka disingkirkan, kan begitu. Sementara kalau yang kayak tadi Ustadz sebut di Indonesia, ada orang mengatakan kulit hitam misalnya kan, itu udah rasis. Jadi ini dia yang terjadi gitu. Jadi kenapa sekarang kita kalau bicara dunia tanpa rasisme itu seperti mimpi, ya karena memang standar yang kita punya belum optimal gitu, atau kita belum mengambil standar yang khas gitu yang datangnya dari zat yang menciptakan manusia, yakni Allah Subhanahu wa taala itu gitu. Begitu ya. Tapi tetap bisa ya. Insya Allah. Tetap bisa dunia tanpa rasis. Dunia tanpa rasisme itu insya Allah bisa. Ketika standar-standar pengaturan, pengelolaan, urusan manusia itu dikembalikan kepada Islam, insya Allah. Berarti potretnya negara Madinah dahulu yang dipimpin Nabi. Iya, negara Madinah itu adalah potret ideal. Selama 10 tahun ya? Iya, negara Nabi atau yang dilanjutkan oleh sahabatnya. Iya. Kalau berikutnya kan penyimpangan itu biasa, namanya juga manusia kan begitu Ustaz ya. Kayak kita menjadi Muslim bermaksiat kan masih wajar. Mana ada saya dan Ustadz Muslim taat selalu kan tidak mungkin ya. Betul. Ada maksiatnya pasti. Ada maksiatnya betul. Dan kondisi kita ini sebenarnya ada 3 kondisi. Kalau kita diberi nikmat oleh Allah, maka kita bersyukur. Kalau diberikan ujian, kita bersabar. Kalau kita berdosa, kita istighfar, mohon ampun. Inilah kondisi semua kita ya. Apakah tengku, ustadz, kiai, politisi atau bukan, semua sama. Maka seharusnya kita bisa menyikapi kondisi itu dengan bijak, dengan benar dan baik dan seterusnya. Itu yang terjadi kayak ke perjalanan sejarah kehidupan Islam itu kan ada penyimpangan, itulah yang kita sebut tadi wajar itu. Sebagaimana kita menjadi Muslim ada maksiat itu kan terjadi gitu kan. Jadi begitu. Jadi untuk rasisme ini memang bisa ada, bisa hilang atau bisa diminimalisir kalau kita kembali mengambil Islam atau menjadikan Islam ini standar pengaturan, pengelolaan kehidupan manusia. Siapa yang mengatur? Ya manusia juga yang menjalankan aturan ini kan. Maka manusia kan harus paham bagaimana mereka diatur dengan Islam. Jangan mengatur kehidupan mereka dengan prasangka-prasangka masing-masing. Ini yang membuat kita ribut Ustadz kan.
Misalnya orang Jawa merasa lebih layak mengatur orang lain, kan begitu. Ataupun orang Aceh merasa lebih superior dibanding orang Melayu misalnya, atau orang Batak misalnya. Itu kan ini nggak boleh. Nggak boleh ya? Nah, Nggak boleh. karena belum tentu gitu. Sesama manusia yang lahir di Aceh pun belum tentu kita lebih tahu apa yang terbaik buat kita, kan begitu ya. Maka kita butuh standar yang otentik, yang hebat, yang tidak mungkin keliru, yang datangnya dari yang menciptakan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa gitu. Ya, baik. Saya menariknya begini, ada kisah dahulu ya, di zaman Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan bukan warga Mesir. Betul, betul. Beliau itu warga Palestina, ya, di Syam. Betul. Tapi justru kemudian ketika beliau awalnya dijadikan budak, ya kan, kemudian dibesarkan di istana Menteri Al-Aziz, dan malah beliau jadi menteri kemudian. Jadi Al-Aziz itu sendiri ya, jadi menteri. Nah, Nabi Yusuf kan warga negara Mesir, tapi ternyata beliau diterima oleh penduduk Mesir dan boleh dijadikan sebagai menteri, kan gitu. Meskipun belum jadi penguasa ya, jadi raja dan seterusnya. Nah, syarat-syarat harus menjadi warga negara bagi seseorang yang menjadi pemimpin di sebuah negara itu dalam konsep Islam seperti apa? Iya. Ya, jadi kalau dalam Islam itu kan ketika seseorang menjadi bagian dari negara Islam, maka dia adalah warga negara. Oke. Apapun agamanya, dari manapun rasnya, kan begitu Ustaz. Ketika dia hidup, apapun agamanya, apapun rasnya, kan ya, begitu. baik. Ketika dia hadir ke negara Islam dan mengakui atau dia menganggap atau dia menjadikan dirinya bagian dari warga negara itu, maka dia adalah warga negara. Hak dan kewajibannya sebagai warga negara mengikuti standar Islam, kan begitu. Baik. Kalau di kita Indonesia itu kan punya juga standar disebut warga negara Indonesia itu. Misalnya dia lahir di Indonesia dan sudah tinggal di Indonesia minimal ada berapa tahun, kan begitu. Jadi itu standar-standar yang dimiliki oleh masing-masing orang, kan begitu, masing-masing negara. Jadi kalau kita misalnya ya seperti di negara Islam, boleh nggak orang ras selain Arab memimpin? Ya boleh-boleh aja. Selama orang itu menjadi warga negara Islam. Nah, bukan warga negara Darul Kufur, kan begitu. Bahkan dalam... Baik, Ustadz, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut.